7 tips anti bosan saat membaca. Kembali lagi di YouTube channel kami. Kali ini, kita akan membahas strategi dan tips agar kalian tak bosan ketika membaca. Sehingga, kalian bisa terus melakukan progres dengan menyenangkan dan tidak terpaksa. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, membaca adalah proses belajar yang paling fundamental. Dengan membaca kita bisa mengetahui banyak hal yang mungkin jauh di luar jangkauan kita. Dengan membaca, cara pandang kita menjadi luas dan kita dengan mudah mengerti perspektif orang lain. Hal ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, baik itu secara praktek maupun teori. Sayangnya, untuk menyelesaikan satu buku saja terkadang membutuhkan waktu yang luar biasa lama. Satu judul buku mungkin bisa sampai berbulan-bulan. Padahal, semua penikmat dan pembaca buku tahu bahwa terlalu banyak buku yang mengantri untuk dibaca. Entah itu untuk penunjang kegiatan belajar, atau untuk hiburan saja. Jika tak memiliki tekad yang kuat dan waktu yang menunjang, masalah ini menimbulkan masalah baru. Yakni, bosan saat membaca dan akhirnya berhenti membaca. Bukankah ini akan menghambat progres diri dan kualitas diri? Pertanyaan yang muncul setelah ini adalah, bagaimana cara menghindari rasa bosan ketika membaca? Cara yang ditempuh bisa berbagai macam, teman. Tak perlu khawatir. Namun, sebelum kita membahas poin utama, jangan lupa untuk support kami dengan cara subscribe channel ini dan komen, like, share video-video kami, ya. Nah, langkah pertama yang bisa kalian lakukan untuk menghindari rasa bosan membaca adalah dengan membaca buku mulai dari yang kalian sukai. Bagi para pembaca buku pemula, kalian bisa mulai melatih diri dengan membaca buku yang kalian sukai. Pertanyaan yang mungkin keluar setelah ini adalah bagaimana cara mengetahui buku yang kalian sukai? Caranya sangat mudah. Kalian tinggal mengidentifikasi apa yang selama ini menjadi favorit atau hobi kalian. Katakanlah kalian suka mengotak-atik mesin otomotif. Kalian bisa membaca banyak buku tentang otomotif dan memperdalam wawasan kalian. Contoh yang lain, kalian tak memiliki hobi, namun kalian memiliki makanan favorit seperti coklat. Kalian bisa membaca lebih banyak buku mengenai coklat, asal-usulnya, cara membuatnya, apa manfaatnya, dan lain sebagainya. Kalian bisa mulai membaca dari apapun yang kalian sukai. Kalian tak perlu memaksa membaca buku berat mengenai sejarah atau politik jika kalian tidak menyukai atau tidak benar-benar membutuhkannya. Ingat, menguasai satu hal secara menyeluruh lebih baik daripada menguasai banyak hal namun hanya sedikit-sedikit. Tips selanjutnya adalah memilih tempat atau suasana yang mendukung. Salah satu alasan orang malas membaca adalah kejenuhan. Bukan hanya jenuh membaca, bisa jadi kejenuhan itu muncul dari suasana yang itu-itu saja. Atau, bisa saja suasana tempat Anda membaca tidak sesuai. Contohnya apabila kalian merupakan salah satu orang yang tidak biasa dengan kejenuhan, lalu membaca buku di kafe yang sedang ramai pengunjung. Tentu kalian akan kehilangan fokus dan lekas merasa jenuh. Contoh yang lain, ketika kamar kalian sedang berantakan. Hal ini tentu akan mempengaruhi fokus dan tingkat kesenangan kalian membaca buku. Maka dari itu, sangat penting bagi kalian untuk membaca di tempat yang sesuai dengan kondisi kalian. Untuk memulai tips ini, kalian juga bisa mulai mengatur pencahayaan tempat kalian membaca. Jangan sampai pencahayaan tempat kalian membaca terlalu gelap atau terlalu terang. Dengan begitu, retina tempat mata kalian menerima cahaya tidak akan cepat kelelahan saat membaca. Setelah yakin akan pencahayaan lokasi, kalian bisa menciptakan suasana yang kondusif untuk kalian membaca. Jika kalian memang suka keramaian, maka tak ada salahnya untuk berada di kafe atau bahkan di bangku pinggir jalan. Namun, perlu diingat bahwa kalian harus mempertahankan fokus kalian untuk membaca, ya.
Tips selanjutnya adalah tidak memiliki pikiran berlebihan untuk menjadi DNF. Pernah mendengar kata DNF? Bagi kalangan pencinta buku, pasti tidak akan asing dengan kata DNF atau do not finish. Ada kalanya kalian merasa bosan membaca buku yang sulit dimengerti, membosankan, dan bahkan membuat kalian tidak nyaman. Jika kalian pernah membaca buku seperti itu dan merasa keberatan untuk melanjutkannya, kalian bisa langsung beralih pada buku lain yang lebih prospektif bagi kalian. Silakan saja. Perlu kalian ingat bahwa menjadi golongan DNF tidak selalu buruk. Sebab, kalian pasti tak ingin membuang waktu dengan memaksa membaca apa yang tidak kalian suka dan bahkan tidak kalian mengerti. Lebih baik kalian pindah pada buku lain yang lebih bermanfaat untuk kalian. Ketiga adalah membuat target membaca yang realistis. Tips yang bisa kalian langsung terapkan adalah dengan membuat target bacaan kalian. Jika kalian memiliki target yang jelas, berapa buku yang ingin kalian habiskan dalam skala waktu tertentu, maka menyelesaikan buku menjadi lebih mudah. Ada cara tersendiri untuk membuat target, teman. Pertama, buatlah perbandingan jumlah buku yang ingin diselesaikan, ragam genre yang ingin dibaca untuk mempermudah kalian. Tak hanya itu, kalian juga bisa memanfaatkan aplikasi gratis untuk melihat kembali buku yang sudah kalian selesaikan. Atau, jika kalian menyukai hal vintage, kalian bisa menulis semua judul buku yang telah kalian selesaikan di buku diari. Dengan begitu, kalian bisa menemukan perkembangan signifikan dalam diri kalian. Cara keempat adalah dengan mencari kawan setipe yang memiliki hobi yang sama. Jika itu berkaitan dengan buku, ada baiknya jika kalian memiliki bacaan yang sama. Dengan demikian, ketika sudah selesai membaca kalian bisa langsung bertukar pikiran atau berdiskusi mengenai apapun dalam buku tersebut, kritik, solusi, kelemahan, kelebihan dan lain sebagainya. Tak hanya itu, kalian juga bisa membuat permainan. Sebagai contoh, kalian membahas 1 atau 2 bab dalam buku. Jika sudah selesai membaca, kalian bisa membahasnya dan mengaitkannya dengan permasalahan dewasa ini. Cara ini akan sangat efektif karena rasa bosan kalian akan hilang. Namun, kalian juga harus ingat untuk tetap fokus ketika berdiskusi ya. Jangan sampai apa yang kalian bahas merambat ke tempat lain. Saran selanjutnya adalah mindset. Banyak orang berpikir bahwa membaca buku merupakan sebuah tugas atau beban yang berat. Nah, kalian jangan sampai menjadi pihak yang sama. Sebab, kalian akan cepat merasa jenuh jika kalian menganggap aktivitas ini adalah beban. Sebaliknya, jika kalian merasa bahwa aktivitas ini akan sangat bermanfaat bagi kalian, kalian tidak akan merasa berat membaca sesuatu selama berjam-jam. Nah, tips yang ini menarik bagi kalian yang sangat ingin membaca buku-buku non-fiksi. Entah itu karena tugas atau karena kalian serius ingin mengembangkan diri. Nah, jika kalian berada di posisi itu, kalian bisa menerapkan metode sanding buku. Caranya, kalian menyiapkan 2 buku dengan genre yang berbeda. Misalkan, genre pertama adalah novel romans ringan dan genre yang kedua adalah buku non-fiksi berat. Jika kalian sudah jenuh membaca buku non-fiksi berat, kalian bisa pindah ke novel. Jika kalian sudah puas membaca novel, kalian bisa membaca buku non-fiksi yang ingin kalian baca. Cara ini akan sangat membantu kalian untuk menghindari kejenuhan membaca. Nah, itu tadi adalah 6 cara untuk menghilangkan rasa bosan ketika membaca buku. Perlu kalian ingat bahwa rasa bosan adalah hal yang sangat wajar ketika membaca. Jadi, jangan terlalu memaksakan diri ketika kalian sudah berusaha mati-matian, ya. Nah, jika video ini menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian, silakan support kami dengan cara like, komen, share dan subscribe channel kami, ya. Sampai jumpa.